Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sains Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan Pak Agus di channel pembelajaran IPA Sprensatus. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar di masa pandemi ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan kalian tetap semangat dalam melaksanakan belajar dari rumah. Tidak lupa, Pak Agus ingatkan agar kalian selalu menerapkan prosedur kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang fertilisasi dan perkembangan embrio manusia. Materi ini merupakan sub dari pokok bahasan Sistem Reproduksi Manusia kelas 9 kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi ini adalah, materi ini penting untuk kalian pelajari agar kalian bisa memahami proses terjadinya fertilisasi dan berkembangnya embrio di dalam rahim. Rahim atau uterus adalah salah satu organ reproduksi wanita yang sangat penting sebagai tempat berkembangnya embrio jika kelak kalian nanti, khususnya siswa putri, menjadi seorang ibu. Tahukah kalian, pada usia 5 minggu, panjang tubuh kalian hanya sekitar 5 mm. Di dalam uterus, embrio akan mengalami beberapa perkembangan sampai terlahir menjadi bayi sempurna dengan panjang kurang lebih 50 cm. Untuk dapat memahami peristiwa tersebut, silakan simak materi fertilisasi dan perkembangan embrio melalui tayangan slide berikut. Kita mulai dari pengertian fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sel sperma. Pada manusia, sperma dihasilkan di testis pria, sedangkan ovum dihasilkan pada ovarium wanita. Pembuahan atau fertilisasi akan selalu didahului oleh proses ovulasi, yaitu peristiwa lepasnya sel telur yang telah masak dari ovarium. Ini adalah gambar bagian-bagian sperma. Sperma terbagi atas bagian kepala, tengah, dan bagian ekor. Di bagian kepala terdapat akrosom, nukleus, dan DNA. Akrosom akan menghasilkan enzim yang nantinya digunakan untuk menembus lapisan sel telur pada saat fertilisasi. Sedangkan nukleus, di dalamnya terdapat DNA atau informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Pada bagian tengah sperma terdapat mitokondria. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai proses fertilisasi. Peristiwa fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi atau oviduk di tubuh wanita. Sel telur yang telah dibuahi selanjutnya akan membentuk zigot. Zigot kemudian menuju ke rahim dan akan mengalami pembelahan secara berulang-ulang, serta akan tumbuh membentuk jaringan tubuh manusia. Di dalam rahim, zigot menanamkan dirinya pada endometrium atau dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah.
Zigot selanjutnya berkembang menjadi embrio manusia yang baru. Anak-anak, tahukah kalian, terdapat sekitar 40 hingga 150 juta sperma yang saling berlomba untuk membuahi ovum. Pergerakan sperma ini dibantu oleh ekor sperma, gerak dinding rahim, dan dinding tuba falopi. Dari berjuta sperma yang dikeluarkan, normalnya hanya ada satu sperma yang berhasil bertahan hidup selama 1 minggu hingga berhasil mencapai ovum. Baik anak-anak, kalian tentu pernah mendengar atau melihat terjadinya bayi kembar. Coba cari tahu ya, mengapa dapat terjadi kelahiran bayi kembar? Kita lanjutkan pada pembahasan terakhir mengenai tahapan perkembangan embrio. Di dalam rahim, embrio akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, yaitu 1. Pembelahan zigot. 2. Stadium morula atau morulasi. 3. Stadium blastula atau blastulasi. 4. Stadium gastrula atau gastrulasi. Dan 5. Stadium organogenesis. Sekarang perhatikan masing-masing tahapan perkembangan embrio tersebut. Kita mulai dari fase zigot. Zigot adalah tahap embrionik yang dimulai setelah terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur. Morula. Pada fase morula, terjadi pembelahan mitosis yang hanya akan menambah jumlah selnya, tetapi tidak diikuti dengan pertambahan massa sel. Blastula. Pada fase blastula, pembelahan sel terjadi secara terus-menerus, sehingga terbentuk rongga sel berisi cairan yang dinamakan blastosul. Gastrula. Pada fase gastrula akan terbentuk 2 kutub pembelahan, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Sel-sel kutub animal lebih aktif membelah, sehingga akan membentuk jaringan embrional, yaitu lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Pada tahap organogenesis, jaringan embrional akan mulai mengalami bentuk. Pada tahap organogenesis, jaringan embrional akan mulai mengalami perubahan bentuk dan terdiferensiasi membentuk organ berdasarkan lapisannya. Lapisan luar atau ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi rangka, saraf, dan alat indera. Lapisan tengah atau mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi rangka, otot, alat-alat peredaran darah, alat ekskresi, dan organ reproduksi. Sedangkan lapisan dalam atau endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi alat-alat pencernaan dan juga
alat pernafasan. Embrio di dalam rahim akan mengalami 3 periode perkembangan, mulai dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, ukuran embrio sekitar 7 mm pada umur 5 minggu dan 5,5 cm pada umur 9 minggu. Di trimester pertama, otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Janin terletak pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari juga mulai terbentuk. Janin sudah dapat menggerakkan kaki, lengan, dan memutar kepalanya. Pada akhir trimester pertama, janin sudah tampak seperti miniatur manusia dan detak jantungnya terdeteksi. Pada trimester kedua, ukuran janin sekitar 6 cm pada umur 14 minggu dan 19 cm pada umur 20 minggu. Di trimester kedua, janin sudah terlihat seperti bayi, sudah mulai tumbuh kuku. Janin juga telah memiliki alis dan bulu mata. Di akhir trimester kedua, mata janin mulai membuka. Pada trimester ketiga, sistem respirasi sudah memungkinkan janin untuk bernafas di lingkungan luar. Janin juga sudah mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Tulang-tulang janin sudah mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat 2 hingga 3 kg. Anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, fertilisasi merupakan hasil peleburan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma. Yang kedua, fertilisasi terjadi di dalam tuba falopik atau saluran indung telur pada tubuh wanita. Yang ketiga, sel telur yang sudah dibuahi selanjutnya akan menjadi zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio. Yang keempat, tahap perkembangan embrio meliputi tahap morula, blastula, dan organogenesis. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai materi fertilisasi dan perkembangan embrio manusia. Semoga dapat meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi tersebut. Anak-anak, selain melihat tayangan ini, kalian juga dapat membaca artikel tentang fertilisasi dan perkembangan embrio manusia ini pada webnya Pak Agus, www.amonguru.com. Silakan kalian bisa manfaatkan web tersebut untuk menambah referensi belajar kalian tentang IPA. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran IPA berikutnya. Salam Sains Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.